Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi mengenai anggaran kinerja dan pengukuran. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Deatni nomor absen 12 dan teman saya Niputu Pina Nopitasari nomor absen 7. Materi yang pertama yaitu keterbatasan anggaran tradisional. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang saat ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkremental, dan yang kedua, struktur dan susunan anggaran bersifat line item. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendekatan anggaran tradisional. Adapun ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional yaitu yang pertama cenderung sentralis, yang kedua bersifat spesifikasi, yang ketiga tahunan, dan terakhir menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri di atas tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Selanjutnya yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan instrumental. Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional yang berfokus kepada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional yang bersifat instrumental yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian mendalam. Anggaran tradisional yang bersifat instrumental cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis. Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu item, program atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya, meskipun sebenarnya item tersebut sudah tidak dibutuhkan. Selanjutnya yaitu struktur dan susunan anggaran bersifat line item. Cara lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line item yang dasarkan atas sifat nature dari penerimaan dan pengeluaran. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Selanjutnya yaitu kelemahan anggaran tradisional. Yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan instrumental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitas. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau monitor kerja. Yang keempat, sekat-sekat antar kementerian yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Dan yang keenam, anggaran tradisional bersifat tahunan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Artini. Kelemahan yang ketujuh adalah sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai, menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya lah munculnya budget pending atau budgetary slack. Yang kedelapan, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian pengeluaran yang sesuai seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Yang kesembilan, aliran informasi yang tidak memadai menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Selanjutnya, anggaran publik dengan pendekatan NPM. Era New Public Management, sejak pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup dramatis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, hierarki menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut dalam pendekatan New Public Management. NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma NPM tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, kompetisi tender. Anggaran dengan pendekatan NPM adalah anggaran yang berorientasi pada kinerja yang terdiri atas planning,
Programming dan Budgeting System (PPBS), ZBB, dan Performance Budgeting. Yang selanjutnya, Planning, Programming, dan Budgeting System atau PPBS. Pengertian PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utama adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Yang kedua, proses implementasi PPBS. Langkah-langkah implementasi PPBS meliputi menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas, mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program. Yang ketiga, karakteristik PPBS. Karakteristik PPBS yang pertama berfokus pada tujuan dan aktivitas atau program untuk mencapai tujuan. Yang kedua, secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Yang keempat, ada kelebihan PPBS. Kelebihan PPBS yang pertama memudahkan dalam mendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Yang kedua, dalam rangka jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. Yang kelima, ada kelemahan PPBS. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. Yang kedua, implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih. Yang ketiga, PPBS bagus secara teori namun sulit untuk diimplementasikan. Selanjutnya, Zero Based Budgeting atau ZBB. Yang pertama, konsep Zero Based Budgeting. Konsep ZBB dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ZBB dapat menghilangkan incrementalism dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol atau zero base. Yang kedua, ada proses implementasi Zero Based Budgeting. Proses implementasi ZBB memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, identifikasi unit-unit keputusan, yang kedua, penentuan paket-paket keputusan, yang ketiga, meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Yang ketiga, keunggulan Zero Based Budgeting. ZBB memiliki keunggulan yang pertama, jika ZBB dilaksanakan dengan baik, maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, ZBB berfokus pada value for money. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasi terjadi efisiensi dan ketidakefektifan biaya. Dan yang terakhir, ada kelemahan ZBB. Kelemahan ZBB yang pertama, proses memakan waktu lama, terlalu teoritis, dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan. Yang kedua, ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Selanjutnya, perbandingan anggaran tradisional dengan anggaran berbasis pendekatan NPM. Anggaran tradisional bersifat sentralistis, NPM desentralisasi development management. Anggaran tradisional bersifat berorientasi pada input, NPM berorientasi pada input, output, dan outcome. Anggaran tradisional tidak terikat dengan perencanaan jangka panjang, NPM utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang. Anggaran tradisional bersifat line item dan incremental. NPM berdasarkan sasaran kinerja. Anggaran tradisional memiliki batasan departemen yang kaku, sedangkan NPM lintas departemen. Anggaran tradisional menggunakan aturan klasik atau vote accounting. NPM manajemen menggunakan aturan Zero Based Budgeting, Planning and Programming Budgeting System. Anggaran tradisional menggunakan prinsip anggaran bruto. NPM menggunakan sistematis dan rasional. Anggaran tradisional bersifat tahunan dan spesifik. NPM bottom of budgeting. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Beberapa kelemahan anggaran tradisional antara lain hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai seperti seringnya dilakukan revisi anggaran, dan manipulasi anggaran. Aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Cara lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line item yang didasarkan atas sifat atau nature dari penerimaan dan pengeluaran. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line item ini dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Anggaran publik dengan pendekatan New Public Management atau NPM mulai dikenal sejak tahun 1980-an yang mulai merubah sistem anggaran tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi lebih fleksibel dan mementingkan pasar. Akuntansi sektor publik, sistem penganggaran yang bersifat kinerja, merupakan sistem yang saat ini berkembang pesat dan banyak dipakai oleh negara-negara maju di dunia sebagai pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem line item budgeting. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.